Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang berada, mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Kolose pasal 2 ayat 14. Demikianlah dikatakan, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini memfokuskan pada karya penebusan Kristus yang telah membebaskan umat manusia dari setiap dakwaan dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kata penghapusan surat hutang yang dimaksud melambangkan segala dosa dan pelanggaran kita terhadap hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Taurat, meskipun baik, menunjukkan standar kebenaran yang tidak mampu kita penuhi, sehingga berfungsi sebagai surat hutang yang mendakwa dan menuntut hukuman atas kita. Hutang ini membuat kita terpisah dari Allah dan berada di bawah ancaman penghukuman atau sanksi daripada dosa-dosa. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Yesus Kristus telah melunasi dan menghapus surat hutang tersebut secara total. Tindakannya menghapuskan tuntutan itu berarti dosa-dosa kita telah diampuni sepenuhnya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, istilah memakukan pada kayu salib ini adalah meniadakan kiasan yang sangat kuat dalam konteks kuno. Ketika suatu hutang telah dilunasi, dokumen hutang itu dicoret, dokumen hutang itu disobek atau dipaku pada tempat umum sebagai tanda bahwa hutang itu telah dibayar lunas dan tidak lagi ada atau sah. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, ketika hutang dosa kita telah dibayar lunas, kita memiliki kebebasan dan hidup yang baru. Karena pengorbanan Kristus di kayu salib, kita dibebaskan dari rasa bersalah, kita dibebaskan dari rasa takut, dan kita dibebaskan dari dakwaan dosa yang telah mengintip kita agar kita menjalani upah atau sanksi daripada dosa itu. Kita tidak lagi diperbudak oleh hukum Taurat yang menuntut hukuman, melainkan kita hidup di bawah anugerah dan kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, pembebasan ini memberikan hidup baru di dalam Kristus, di mana kita dapat berjalan dalam kebebasan sebagai anak-anak Allah. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita akan besarnya kasih dan pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia menanggung hukuman yang seharusnya menjadi bagian kita, sehingga kita tidak lagi diancam
oleh surat hutang dosa, maka ia mau menanggung. Respon yang seharusnya muncul dari kehidupan kita, hati kita, adalah sukacita, syukur, dan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus sebagai wujud nyata dari kemerdekaan yang telah kita terima dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan kasih setiamu yang memberkati setiap kehidupan kami. Ketika kami menjalani setiap hari-hari kami, semuanya itu adalah anugerah. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kami mampu melakukan firman-Mu, tetapi karena Engkau yang memberikan kebaikan-Mu, menganugerahkan keselamatan kepada kami. Sertai kami Tuhan dalam menjalani hari-hari kami. Begitu juga dengan setiap orang percaya. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai mereka. Yang sakit Kau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Kau berikan penyertaan kasih setia. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas.